Podcast Network Asia. Suara yang muncul di dalam diri tidak perlu dihilangkan 100%. Yang kita butuhkan adalah mengelola suara ini dengan lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal suara di dalam diri yang seringkali terus-menerus berbicara tanpa henti. Apakah kamu pernah berada dalam posisi di mana otakmu mengulang sebuah kejadian terus-menerus? Atau ada suara di pikiranmu yang selalu berbicara soal kemungkinan terburuk? Perlu kita pahami, apa yang kita rasakan saat itu bukanlah situasi yang sebenarnya, namun hanyalah arus pikiran yang ada di otak. Kamu bisa saja sedang berada dalam sebuah pesta yang meriah dan bahagia, tapi pikiranmu gelisah dan cemas karena pembicaraan terakhirmu dengan seorang tamu justru berakhir dengan tidak menyenangkan. Ketika suara negatif muncul di dalam pikiran, kita bisa mendengarnya dengan jelas karena hal itu menarik semua perhatian yang kita miliki. Suara itu menolak untuk melepaskan kesalahan yang kita buat di masa lampau dan terus-menerus mengingatkan kita soal skenario terburuk. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah tidak bisa tidur, tapi otakmu mengulang kembali sebuah kejadian terus-menerus? Apakah kamu menyadari bagaimana pikiranmu terus bergerak walaupun badanmu sudah lelah? Misalnya, saat kamu melakukan sebuah kesalahan pada sebuah presentasi kerja di siang hari atau ditolak oleh gebetan dan sebagainya. Kenapa suara di dalam diri seringkali menyiksa kita? Apakah hidup akan terasa lebih baik ketika suara ini berhenti? Ketika suara di dalam diri kita yang negatif muncul, kita bisa mendengarnya dengan jelas karena pikiran kita fokus di sana. Ada sebuah kisah dari seorang psikolog dari Michigan University bernama Ethan Kross. Ketika anak perempuannya berusia kurang dari 1 tahun, mereka punya ritual sebelum tidur. Jadi, sebelum tidur, Ethan akan bermain dengan anaknya dulu. Dia mengayunkan anaknya naik dan turun seperti bermain pesawat terbang. Ritual ini terjadi setiap saat, hingga suatu hari tiba-tiba saja anak perempuannya berteriak kencang. Ethan lalu panik dan menunggu istrinya untuk pulang dari kantor. Dalam situasi tersebut, pikiran Ethan mulai menjalankan berbagai simulasi soal kemungkinan terburuk. Apakah dia secara tidak sengaja membuat anaknya luka parah? Apakah anak perempuannya butuh dioperasi? Apa yang terjadi apabila dokter melakukan operasi pada anak di bawah umur 1 tahun? Lalu, pikiran Ethan mulai membayangkan skenario yang lain. Dia mulai berpikir, apa kata dokter ketika melihat dirinya membawa anak perempuannya dalam kondisi tersebut? Apakah dokternya berpikir kalau dia secara sengaja melukai anaknya? Simulasi ini membuat pikirannya semakin kacau. Ethan pada akhirnya baru mengetahui kalau siku anak perempuannya terkilir. Tapi di momen itu, ketidakpastian atas kejadian yang dialami membuat suara di dalam pikirannya tidak terkendali. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita sering mencela diri sendiri. Kita marah kepada diri sendiri. Kita merasa malu dan menyesal. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Tapi coba kalau kita tidak melakukan kesalahan sama sekali. Mungkin saja kita akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Emosi negatif tidak selamanya buruk. Emosi negatif ibaratnya seperti sebuah tanda kalau kita harus fokus pada hal tersebut sehingga kita tidak mengulanginya di masa depan. Jadi kita tidak perlu menghilangkan emosi negatif sepenuhnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah mencegah emosi negatif itu menjadi suara di dalam diri yang tidak pernah berhenti. Bagaimana hidup tanpa adanya suara di dalam diri? Apakah hidup kita akan lebih baik? Ada sebuah kisah dari seorang wanita bernama Jill Bull Taylor. Dia menderita stroke yang pada akhirnya membuat dirinya tidak bisa terhubung dengan introspeksi diri. Pada awalnya, Jill merasa senang karena tidak ada lagi suara di dalam dirinya. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif. Kondisinya berubah menjadi sebuah keadaan yang kacau. Walaupun Jill berhenti cemas dan merenung, tapi di sisi lain dia juga tidak bisa melakukan hal yang sederhana, seperti menyimpan informasi secara aktif di dalam otak.
Suara di dalam diri kita ternyata merupakan bagian dari sistem memori. Jill juga kehilangan kemampuan untuk menyusun pemikirannya, untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dari kisah ini kita belajar, dalam menghadapi suara di dalam diri, kita tidak perlu 100% menghilangkannya. Tapi kita harus belajar bagaimana mengatur suara itu dengan lebih efektif. Apakah ada cara yang lebih baik? Bagi orang yang pernah mendengar suara di dalam diri beserta semua skenarionya, pasti sadar kalau ini seperti masuk ke dalam rabbit hole. Mungkin kamu bisa mencoba untuk berbicara dengan dirimu sendiri tapi dari sudut pandang orang ketiga, layaknya sedang memberikan saran kepada seorang sahabat. Metode ini dinamakan distance self-talk. Melalui metode ini, kamu sedang berusaha untuk mengarahkan dirimu sendiri melalui suara di dalam diri. Misalnya, kamu menyebut nama kamu lalu mulai bertanya, apa yang kamu rasakan? Lalu, kamu mulai membedah situasi yang kamu hadapi saat itu. Cara ini ternyata cukup efektif karena kamu bisa melihat sebuah situasi menjadi lebih objektif. Tips lain yang menarik adalah dengan mengubah cara kita menafsirkan sebuah keadaan. Kita harus mengubah persepsi dari melihat kondisi saat ini sebagai ancaman, tapi melihat hal ini sebagai sebuah tantangan. Cara kerjanya gini, ketika seseorang sedang mengalami stres, mereka seringkali secara tidak sadar bertanya kepada diri mereka sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh saya di situasi tersebut, dan sumber daya apa yang saya butuhkan untuk mengelola situasi tersebut. Kita bisa memberikan hasil yang lebih baik ketika kita mengubah ancaman menjadi tantangan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, suara yang muncul di dalam diri. Ketika suara negatif muncul di dalam pikiran, kita bisa mendengarnya dengan jelas, karena hal itu menarik semua perhatian yang kita miliki. Suara itu menolak untuk melepaskan kesalahan yang kita buat di masa lampau dan terus-menerus mengingatkan kita soal skenario terburuk. Kedua, pentingnya suara di dalam diri. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita sering mencela diri sendiri. Kita marah kepada diri sendiri, kita merasa malu dan menyesal. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Tapi coba kalau kita tidak melakukan kesalahan sama sekali. Mungkin saja kita akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ketiga, cara mengelola suara di dalam diri. Bagi orang yang pernah mendengar suara di dalam diri beserta semua skenarionya, pasti sadar kalau ini seperti masuk ke dalam rabbit hole. Mungkin kamu bisa mencoba untuk berbicara dengan dirimu sendiri tapi dari sudut pandang orang ketiga, layaknya sedang memberikan saran kepada seorang sahabat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai kamu, para pendengar Sikutu Buku yang selalu haus akan pengetahuan. Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri. Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme. Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok, karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga filsafat stoikisme sangat bermanfaat untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan dan kekhawatiran dalam hidup. Aku tunggu kamu di podcast Stoikas ID ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.